Quran, sholat tahajud, puasa sunnah, maksudnya bukan puasa Ramadan, puasa sunnah, karena memang saya juga sering melakukan puasa sunnah. Di situ saya lakukan terus berulang-ulang untuk mengurangi rasa takut saya, guys. Karena kok semakin kesini saya semakin seperti tertekan, seperti tidak mau bersosialisasi, semakin saya takut dengan orang-orang. Seperti itu, guys. Setelah itu karena mama saya, almarhum mama saya itu mempunyai usaha di lain tempat, jaraknya jauh dari universitas, sangat jauh, mungkin sekitar kalau ditempuh 1 jam pakai motor. Dan di situ saya 1 minggu sekali saya bolak-balik, hampir 4 bulan di situ. Di situ baru mulai tersadar, di situ di tempat jualan almarhum mama saya, saya baru mengerti semuanya. Setelah itu, guys, saya tidak tahu, tiba-tiba, guys, ada yang kok saya seperti setiap saya keluar seperti ada yang menertawakan. Terus saya dilihatin, orang-orang melihat saya seperti mengenyek, menghina, tatapan menghina, tatapan kayak mengenyek, kayak tatapan sinis. Di situ apa sih, saya nggak ngapa-ngapain, saya di sini niatnya pendidikan. Saya saya tidak kerja di sebuah perusahaan industri. Terus kebanyakan teman-teman universitas kan kerjanya di sebuah perusahaan industri, dan saya hanya membantu almarhum mama saya jualan. Di situ, guys, keanehan dari sosial media, guys, mulai terbuka, mulai paham, mulai mengerti apa yang terjadi, bahwa saya dihack, privasi saya semuanya dihack, guys. Di situ saya seperti down, seperti tertekan, seperti saya membenci semua yang ada di sekitar saya. Saya drop dan tiba-tiba, guys, saya selalu tidur dan tidur. Di situ, guys, setelah semua saya paham, saya mengerti semua sosial media, terus setiap saya keluar banyak tatapan seperti menghina, seperti sinis, seperti tatapan kayak bercanda yang senonoh terhadap saya. Di situ mulai drop, selalu tidur. Entah apa yang membuat saya selalu tidur selalu tidur di sana. Sampai kakak saya saja marah sama saya karena jualannya menurun, guys. Jadi menurun drastis jualan almarhum mama saya. Di situ saya entah apa yang terjadi terhadap diri saya. Saya tidur. Lalu, guys, tiba-tiba, guys, saya bangun, saya minum, terus saya ditampakkan, perempuan, guys, berambut panjang dengan kuku panjang, dan, guys, menghadap ke saya, guys. Di situ saya sudah drop, saya sudah tidak masuk lagi ke universitas. Di situ saya kan karena saya sering tidur, saya sudah jarang masuk di universitas, guys, saat itu. Karena efek itu, guys, entah apa yang membuat saya menjadi selalu tidur. Dan di situ, guys, pas saya udah bangun, lanjut saya diperlihatkan perempuan mukanya serem banget, guys. Terus
kuku panjang, rambut panjang. Wah, melihat menatap ke arah saya guys. Di situ mau teriak tapi nggak bisa teriak. Jadi cuma diem guys. Terus saya tidur lagi. Nah pas saya tidur guys, saya merasa dicekek ya guys ya. Saya merasa dicekek sama perempuan itu guys. Perempuan yang kukunya panjang, terus berambut panjang. Intinya seperti itu guys. Saya seperti akan dicekek. Dan saya minta tolong. Waktu itu saya tidur di samping almarhum mama saya. Tapi mama saya nggak bangun-bangun guys. Saya udah gini-gini, saya dicekek kayak gitu. Dicekek sama perempuan itu guys. Beneran guys, saya nggak bohong. Ini cerita ya guys. Sebelum kenapa saya jadi seperti ini guys. Akhirnya guys, udah saya minta tolong mama saya nggak bangun-bangun guys. Saya langsung ucap Allahu Akbar. Itu guys, perempuan itu seperti tuh kebakar guys. Pergi langsung kebakar. Itu saya mengucap Allahu Akbar. Kayak gitu guys. Itu di tempat jualan mama saya di Bo bintang-bintang R. Ya itu guys, di Bo bintang-bintang R di situ. Terus guys, setelah itu guys, habis saya mengalami kayak gitu seperti dicekek. Bukan mimpi guys, bukan mimpi, tapi nyata saya dicekek perempuan setan. Bilangnya setan ya, setan atau apa. Saya cerita ke mama saya guys. Saya semalam ini saya minta tolong tapi mama saya nggak bangun-bangun ya guys. Mama kenapa nggak bangun-bangun? Saya cerita kayak gitu tapi mama saya nggak percaya guys. Ya sudah, saya biarkan. Di situ saya semakin kepikiran, semakin saya tidur lagi. Seperti itu guys. Lagi-lagi tidur, selalu tidur. Sampai akhirnya guys, karena kakak saya orangnya itu kayak sangat marah sama orang-orang yang pemalas. Kan tidur kan termasuk orang pemalas ya guys. Dan kakak saya mikirnya saya orang malas guys. Padahal saya nggak tahu kalau saya itu tidur aja saya nggak tahu guys. Sepertinya rasanya tidur gitu. Nah kakak saya marah guys. Kalau setiap saya habis bangun tidur itu saya seperti capek guys. Padahal saya nggak kemana-mana kan, saya tidur. Tapi saya capek guys. Saya capek karena saya merasa kok saya sehabis jalan jauh padahal tidur. Saya minumnya banyak banget guys. Terus kenapa? Itu saya mulai aneh guys. Kenapa ya? Terus kan kakak saya taunya, wah males kayak gitu kan guys. Saya dimarahin kakak saya guys. Padahal itu guys, itu tidurnya itu nggak tahu tidur kenapa ya guys. Tapi kakak saya bilangnya saya males. Nah di situ mulai pertengkaran guys. Mulai deh guys, apa-apa dibahas. Hal-hal yang masa lalu guys, semuanya dibahas. Sampai saya nggak tahu ya guys. Saya sempat berpikir saya mau kabur gitu ya guys. Karena saya tuh selalu gitu guys. Setiap ada permasalahan, kalau saya dimarahin di pojokan, saya lebih milih kabur guys. Kayak gitu, saya selalu seperti itu. Karena apa sih, kok saya dimarahin, saya nggak kenapa-napa kok. Tinggal kalau misalkan saya salah ya biarin aja. Biarin, nggak perlu sampai dibahas ke dulu-dulu. Selalu dibahas ke dulu-dulu, yang masa lalu dibahas. Di situ tuh saya kabur. Saya berpikir saya mau kabur gitu guys. Tapi nggak jadi guys, karena tidur. Saya selalu tidur. Entah apa yang membuat saya selalu tidur. Sampai pada akhirnya guys, masalah sudah selesai. Dan itu belum parah banget ya guys. Itu kejadiannya cuma masih tidur dan cuma dilihatin saja sama setan-setan atau hantu-hantu, saya nggak tahu. Setelah itu saya ganti lagi guys, pergi, maksud saya pulang ke
kota industri itu lagi, dan habis itu saya bersama kakak saya yang satunya, beda lagi berarti. Nah, kakak saya yang satunya nanya, kenapa kamu gak masuk kuliah gitu guys. Terus di situ saya baru ingat, astagfirullahaladzim, saya kan kuliah di situ guys. Setelah saya tidur, di situ saya baru ingat, oh astagfirullahaladzim, saya kan kuliah. Iya Allah guys, di situ guys itu udah hampir ketinggalan hampir ketinggalan berapa bulan saya nggak masuk kuliah guys, karena tidur yang dijualan di tempat sana guys. Di situ guys, nah saya guys di situ saya sudah sedikit mendingan, udah jarang tidur, maksudnya sudah jarang dilihatin setan-setan gitu. Saya mulai memperbaiki dengan saya datang ke universitas tersebut. Saya mau nanya, mau menjelaskan apakah saya masih bisa. Waktu itu saya waktu itu saya ke situ dan saya mau nanya apakah saya masih bisa ikut ujian, karena saya beberapa bulan ya, sebulan atau berapa saya nggak masuk kuliah guys. Sebulan atau berapa saya nggak masuk kuliah gara-gara itu yang drop yang saya tidur itu. Dan di sana saya mau nanya, tapi tatapan para petugas di sana terhadap saya guys, oh my god guys, bukan seperti kan di situ saya adalah mahasiswa, dimana harusnya kan sebuah universitas, sebuah karyawan universitas terhadap mahasiswa yang bertanya tentang administrasi harus berlaku ramah, tidak ya gitu guys. Semua tatapan terhadap diri saya, tatapan sinis. Terus entah apa yang terjadi, saya tidak tahu entah apa yang terjadi, tapi saya masih sedikit ingat bahwa privacy saya itu dihack. Jadi mungkin dari situ banyak orang-orang yang menatap saya sangat sinis, tapi saya abaikan, saya tidak mendengar. Saya kesini mau pendidikan saya. Di situ guys, saya masih ingat, saya kesini mau pendidikan saya. Di situ guys, setelah saya menyelesaikan administrasi saya, membayar kekurangan yang sebulan setengah saya tidak masuk kuliah. Di situ guys, saya kembali lagi. Nah, sepulang dari situ guys, saya kembali seperti itu lagi, tidur. Setelah pulang lewat jalan itu, saya kembali tidur. Nah, di situ kakak saya yang perempuan dia bilang, kenapa kok aneh gitu, tidur terus saya gitu, kakak saya bilang. Terus nah saya guys akhirnya disuruh pulang kampung. Nah kan saya pulang. Di situ saya belum setelah saya ke universitas buat menyelesaikan administrasi yang sebulan setengah saya nggak masuk. Dan di situ saya bukan malah ikut ujian, tapi saya pulang kampung. Jadi harusnya itu saya ikut ujian, tapi saya pulang kampung. Nah, saya pulang kampung, saya tidur lagi. Saya pulang terus sebelumnya waktu di bis guys, kan saya memakai bis. Nah, pas di bis, di situ ada salah satu penumpang sama seperti kok saya merasa ini ada apa sih? Apa semua orang kenal saya? Saya nggak tahu. Saya viral di situ. Gimana? Kenapa semua orang menatap saya dengan tatapan yang seperti mengenal saya, seperti mengerti cerita saya. Padahal saya tidak tahu apa yang saya ceritakan. Saya bukan artis, saya juga bukan atau tokoh terkenal atau siapa. Saya tidak tahu. Ternyata saya di situ bahwa saya memang sudah dikenal. Saya tidak tahu saat itu, saya belum tahu. Nah, pas di bis di situ aneh banget, saya turun. Nah, untungnya di bis saya tidak merasa tidur. Kalau tidur mungkin saya udah kesesat ya guys. Saya bangun, saya nggak tidur. Nah, di situ saya pulang, saya masuk kamar, saya tidur. Di situ saya tidur selalu tidur. Sampai bapak saya bilang, "Wah, bangun, perempuan, bla 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 bla," gitu guys. Sampai saya didatengin, saudara saya disuruh bangun dan disuruh
disuruh sana apa di luar atau ngobrol-ngobrol sama tetangga gitu guys. Itu sebelum saya sampai seperti itu ya guys. Di situ saya bodo amat, tahu kan guys, bodo amat, saya ngantuk, saya tidur, selalu ngantuk, selalu tidur di situ guys. Nah setelah itu saya disuruh berangkat lagi. Nah pas disuruh berangkat lagi, saya sama mama saya guys, almarhum mama saya. Nah sama almarhum mama saya nah ternyata kakak saya lagi yang satunya sudah bikin jualan, tempat jualan baru, sama-sama sih jual makanan sama tapi di tempat lain lagi guys. Di situ saya dibawa ke sana, saya pindahkan di bintang-bintang C ya, B bintang-bintang C. Di situ saya di sana parahnya di sana guys. Di sana saya bener-bener tidur berapa ya, 2 hari atau 3 hari nggak makan nggak minum tapi tidur guys. Di situ mama saya kaget, saya dengar almarhum mama saya bangun tapi saya masih ada nafas, saya dengar tapi saya tidur di situ, nggak tahu guys. Nah di situ 2 hari atau 3 hari, tapi guys di situ saya seperti dibawa sama orang ya guys, sama seseorang di sebuah jembatan di Jawa Timur guys. Nggak tahu ada tulisannya Jawa Timur di situ, dan di situ banyak hewan monyet, tahu kan guys, monyet kecil-kecil, lutung apa ya namanya ya, monyet itulah guys. Di situ di jembatan. Nah di jembatan saya dikasih pisang banana. Nah disuruh ngasih makan monyet guys. Nah di jembatan di situ tulisannya Jawa Timur di situ. Nah terus tiba dari situ aku baru bangun, terus aku habis ke Jawa Timur. Nah aku bangun bilang kayak gitu guys di situ. Nah di situ lemes banget guys, kayak bener-bener lemes karena 3 hari atau 2 hari itu ya aku nggak bangun, nggak makan, maksudnya nggak minum, nggak makan, tidur 3 hari. Terus itu kayak gitu, lemes kayak gitu. Terus dikasih minum, terus aku dikasih makanan, dan terus nah di situ saya mulai kepikiran, saya ngelamun. Terus saya itu kan di situ kan tempat jualannya kan masih baru. Nah di situ guys banyak banget guys tentara zaman dulu guys, tentara kayak penjajah ya guys ya, mungkin penjajah. Nah di penjajah itu tuh kayak saya tuh kayak di situ tuh kayak mau di itu sama penjajah, kayak penjajah lagi nyiksa pribumi kayak gitu loh guys di situ guys. Nah di situ saya teriak-teriak, terus ya di ngajiin lah kayak gitulah, terus di ngajiin kayak gitulah guys ya. Ya udah ya guys ya. Di situ tidur lagi, pas tidur terus pas bangun guys tiba-tiba ada singa guys, lion, tahu kan guys, lion, singa. Di situ suara singa guys besar banget guys, sampai ya Allah astagfirullahaladzim, kayak gitu terus guys. Singa mah ada singa, aku kayak gitu terus guys lah kayak gitu. Nah sampai akhirnya terbiasa. Setiap mendengar suara singa ya udah terbiasa guys sekarang ya gitu. Itu ya guys tempat jualan B bintang-bintang C gitu. Nah sesekali guys saya lihat handphone setelah terakhir itu saya di yang tentang singa, diliatin singa. Di situ saya baru sadar, saya langsung megang handphone, terus saya buka grup. Astagfirullahaladzim, saya kan kuliah ya gitu lagi guys. Saya kuliah, saya selalu berpikiran gitu guys. Astagfirullahaladzim, saya kuliah kayak gitu. Saya buka grup guys. Nah di situ buka grup kuliah, banyak teman-teman saya. Terus ada juga yang nanya, Dias kemana kamu, kok nggak berangkat gitu kan guys, banyak nanya gitu. Nah di satu sisi saya berpikiran, oh iya saya kan kuliah, saya kan mahasiswa, kenapa saya nggak kuliah gitu.
Di sisi lain guys, saya berpikiran, oh ya ampun, saya dihack. Kak, kamu dihack kayak gitu guys. Jadi gimana ya guys, dua pemikiran di sini. Saya tuh dihack, kamu tuh dihack. Nah itu yang membuat saya takut guys di situ, karena saya ibaratnya viral, tapi bukan viral secara nyata, tapi viral secara semu. Saya sebutkan, saya nulis tuh perempuan semu, yaitu kayak gitu. Nah itu di situ guys, perempuan semu. Nah di situ mulai saya nggak megang HP lagi. Saya kan kembali gitu sih, kembali kesurupan atau apa, aku nggak tahu lah. Kayak gitu selalu teriak sampai dibawa pulang. Dan guys, dibawa pulang. Oke guys, because ini videonya kepanjangan ya guys. Nanti ada lanjutannya guys, pas saya dibawa pulang ke rumah dan ada pengobatan selanjutnya. Oke guys, thank you very much for watching and the attention. See you on the next video that I am not promised. Let's go play 1 million and 2 million with my another character. And thanks a lot, guys. Because I am poor people, guys. Let's shopping on my store. Yes, New Year's store.